kamu gak seharusnya ada di sini. Kalimat itu terngiang di telingaku saat aku membuka mata di tenda panitia malam itu. Napasku terengah-engah, tubuhku menggigil, dan suara tangisan samar terdengar dari kejauhan. Namun, aku tahu ini bukan pertama kalinya malam itu terasa aneh. Ini semua dimulai dari hari pertama aku ikut kemah, yang ternyata menjadi pengalaman paling mengerikan dalam hidupku. Namaku Afi, dan aku tidak akan pernah lupa apa yang terjadi di kemah itu. Hari pertama kemah berjalan seperti biasa. Aku mendirikan tenda bersama teman-teman, satu tenda diisi oleh 11 orang. Tapi sejak tenda itu berdiri, aku sudah merasa ada sesuatu yang salah. Bau darah menyengat tiba-tiba tercium. Awalnya aku pikir itu cuma perasaan, tapi salah satu temanku, Nis yang indigo, juga mencium bau yang sama. Kamu hai? Tanya Nis, menatapku dengan wajah serius. Aku menjawab sambil canggung. Iya, tapi cuma flek doang kok. Nis diam, tapi sorot matanya berubah. Seakan-akan dia tahu sesuatu yang aku nggak tahu, tapi aku memilih untuk mengabaikannya, berpikir ini hanya hal sepele. Sore harinya, setelah mandi dan bersiap untuk pentas seni pensi, aku mengganti baju dan mengambil properti tari ganong yang sudah kusiapkan. Saat aku berlatih, perasaan gak enak mulai muncul, tapi aku terus meyakinkan diriku, ini cuma capek. Malam itu, aku tampil menari di depan lapangan. Semua berjalan lancar sampai aku merasa ada yang menarik selendang kuningku. Awalnya aku mengira itu angin atau gerakan tanganku sendiri. Tapi ketika aku menoleh, aku melihat sesuatu di kejauhan. Sosok diriku sendiri sedang berdiri di bawah pohon beringin dekat kamar mandi yang terkenal angker. Itu bukan aku. Aku yakin aku masih menari di panggung. Tapi aku juga melihat diriku sendiri di sana, berdiri diam sambil menatap kosong ke arahku. Aku menepis pikiran itu sebagai halusinasi karena kelelahan. Setelah pentas selesai, aku kembali ke tenda dan mengganti baju dengan hoodie dan celana pramuka. Nis mengajakku ke lapangan untuk menonton pentas lainnya. Kami duduk di paling belakang, dekat penonton dari luar sekolah. Saat itu, aku mulai merasa ada yang aneh. Di sebelah kiriku, aku merasakan ada yang bernapas. Napasnya berat, dingin, dan terasa jelas. Tapi aku tahu Nis duduk di sebelah kananku. Aku mencoba menoleh, tapi pandanganku gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di tenda panitia. Mereka membaca doa untukku, dan aku bisa merasakan tubuhku berat, seperti ada yang mengikat. Dua temanku, Ren dan Indi, membawaku kembali ke tenda. Malam itu aku memaksakan diri untuk tidur, tapi rasa dingin yang menusuk membuatku susah memejamkan mata meskipun sudah memakai 2 selimut. Memutuskan untuk berbalik badan ke arah utara, aku terkejut. Ada seorang perempuan dengan wajah pucat mengenakan baju putih tidur di sampingku, memelukku erat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Tubuhku kaku. Aku mencoba membaca doa dalam hati, tapi semakin aku membaca, semakin erat pelukannya. Dengan sisa tenagaku, aku berbalik menghadap selatan, ke arah pintu tenda. Namun, pemandangan di luar lebih buruk. Tepat di depan tenda, berdiri sosok laki-laki tinggi dengan wajah hancur, ditemani pocong yang tubuhnya penuh darah. Aku hanya bisa memandang mereka tanpa bisa menggerakkan tubuhku selama hampir 1 jam. Azan subuh akhirnya membebaskanku. Tubuhku kembali bisa digerakkan, dan aku buru-buru mandi untuk persiapan jelajah alam. Tapi malang, hujan deras mengguyur, membuat tenda kami roboh. Semua terasa kacau. Malam terakhir kemah, ada acara api unggun. Disinilah semuanya mencapai puncaknya. Saat petasan dinyalakan, aku melihat banyak sosok tak kasat mata bermunculan di sekitar kami. Dari anak kecil, perempuan tua, hingga pria dengan tubuh penuh luka. Pandanganku kabur, dan aku pingsan. Ketika aku sadar, aku sudah berada di tenda Dewan Ambalan. Mereka mengatakan aku kesurupan bersama sekitar 20 orang lainnya. Dalam penglihatanku, aku melihat 2 anak kecil, 1 perempuan, dengan mata yang hanya tinggal 1, dan 1 lagi laki-laki dengan tubuh berlumuran darah. Mereka tersenyum padaku, senyum yang begitu menyeramkan hingga aku kehilangan kesadaran lagi. Saat aku akhirnya sadar di rumah, abangku memberitahu bahwa aku harus dijemput lebih awal karena kondisiku yang memburuk. Sejak saat itu, gangguan dari makhluk-makhluk itu masih terus menghantuiku, bahkan setelah aku kembali ke rumah.